Hello, welcome to Learning English Easily with me, Vita. In this program, we are talking about have to and must. Jadi, kita akan belajar mengenai arti, perbedaan, penggunaan dari have to and must. So, let's get started. Oke, have to dan must. Dalam bahasa Indonesia, have to dan must mempunyai arti yang sama, yaitu harus. Akan tetapi, dalam bahasa Inggris, penggunaan have to dan must itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Yuk kita bahas. Nah, di sini saya ada beberapa contoh. Kita mulai dari contoh have to. My teacher says I have to study hard to get the highest score. And the second one, if you want to get this job, you have to do some tests. Nah, di sini have to digunakan untuk kalimat yang menyatakan kewajiban yang berasal dari pihak lain atau orang lain. Dalam kalimat ini kita artikan, guru saya berkata, saya harus belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai tertinggi. Sedangkan arti yang ini, jika kamu ingin mendapatkan pekerjaan ini, kamu harus melakukan beberapa tes. Oke. Untuk contoh yang pertama, my teacher says I have to study hard to get the highest score. Nah, saya harus belajar lebih giat agar mendapatkan skor yang tinggi. Nah, dia harus belajar lebih giat itu siapa yang meminta, siapa yang menyuruh? Guru. Nah, jadi have to di sini dia harus belajar lebih giat itu karena dipengaruhi oleh gurunya. Guru yang meminta dia untuk belajar lebih giat agar mendapatkan nilai yang baik, agar mendapatkan nilai yang tinggi. Sedangkan di sini juga untuk mendapatkan pekerjaan dia harus melakukan beberapa tes. Ini adalah suatu keharusan dari pihak perusahaan, bukan dari dirinya sendiri. Jadi, have to digunakan untuk menyatakan sesuatu atas dasar pengaruh pihak lain, bukan diri sendiri. Oke, sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, sedangkan untuk must, saya punya contoh. I must help my mother in the kitchen. I must go to bed before 9 p.m. Must, saya harus membantu ibu saya di dapur. Saya harus pergi tidur sebelum jam 9 malam. Di sini, must, keharusan atau kewajiban dalam kalimat ini dipengaruhi oleh bukan dari pihak lain, tetapi dari si speaker sendiri, dari saya. I must help my mother in the kitchen. Jadi, speaker tersebut atau saya harus membantu ibu di dapur atas keinginan saya sendiri, bukan diminta oleh orang lain atau pihak lain. Sama dengan contoh yang kedua, saya harus pergi tidur pukul 9. Nah, ini juga nggak ada yang meminta dia pergi tidur sebelum jam 9. Hanya cuma keinginannya dia sendiri, yaitu I must go to bed before 9 p.m.
Saya harus pergi tidur sebelum jam 9. Di sini saya sebagai speaker harus pergi tidur sebelum jam 9. Tidak ada yang mempengaruhi saya untuk tidur sebelum jam 9. Ini semua murni keharusan dari dalam diri saya sendiri bahwa saya ingin tidur sebelum jam 9. Seperti itu. Oh ya, jangan lupa dalam penggunaan must, have to, kita harus menggunakan verb one. Oke? Jadi must plus verb one, have to plus verb one. Verb one itu kata kerja bentuk pertama, bukan bentuk kedua ataupun bentuk ketiga. Jadi di sini help verb one, go verb one, study verb one, and do verb one. Ingat semuanya. Dan the conclusion is, jadi kesimpulannya, have to kita gunakan untuk menyatakan kewajiban yang dipengaruhi oleh pihak lain. Sementara must kita gunakan untuk menyatakan kewajiban yang tidak dipengaruhi oleh orang lain ataupun kewajiban itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, teman-teman, jika kalian ada pertanyaan atau request untuk materi selanjutnya, boleh komen di bawah. Untuk hari ini materi sampai di sini dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.